Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara Ibu kedengaran nggak? Kedengaran. Baik. Dengaran, Bu. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga ya tetap patuhi protokol kesehatannya baik itu di rumah ataupun di luar rumah. Nah, silakan kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Nah, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran serta kemudahan dalam proses pembelajaran pada hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Siapa di sini ketua kelasnya? Jura waktunya. Jura, Bu. Boleh, sok. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Ajura yang telah memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Nah, di sini Ibu akan memaparkan materi terkait tentang penelitian geografi. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian pernah penelitian nggak dalam mata pelajaran yang lain? Belum kayaknya. Belum ya? Penelitian. Belum. Ya, bentar ya, Ibu akan share screen. Share screen-nya udah muncul belum? Udah. Udah. Baik, di sini Ibu akan memaparkan materi terkait penelitian geografi. Nah, ada yang tahu nggak arti kata penelitian itu apa? Belum tahu. Baik, Ibu jelaskan ya. Nah, sebelum Ibu memaparkan materi, di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar terlebih dahulu. Yang pertama yaitu KD 3.3, yaitu memahami langkah-langkah penelitian ilmu geografi dengan menggunakan peta. Dan yang kedua, KD 4.3, yaitu dapat menyajikan hasil observasi lapangan dalam bentuk makalah yang dilengkapi dengan peta, bagan, gambar, tabel, ataupun grafik dan foto serta video. Seperti itu. Nah, di sini juga terdapat indikator pencapaian kompetensi. Di antaranya yang pertama, mengamati fenomena geografis. Yang kedua, merumuskan pertanyaan penelitian geografi. Nah, di sini juga terdapat tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, melalui diskusi dan literasi, siswa dapat menemukan fenomena geografis dengan baik. Dan yang kedua, melalui diskusi dan literasi, siswa dapat mengaplikasikan pertanyaan penelitian geografi dengan kritis. Nah, yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu tentang penelitian geografi. Tetapi di sini Ibu akan menjelaskan poin yang pertama dan yang kedua. Di antaranya yang poin pertama itu pengertian penelitian geografi dan yang kedua masalah geografi. Nah, untuk poin yang ketiga sama 4 itu nanti pertemuan berikutnya. Nah, di sini terdapat definisi dari penelitian geografi. Menurut Sutrisno Hadi, penelitian merupakan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan
metode penelitian. Nah, jadi penelitian itu kata kuncinya harus ada menemukan, mengembangkan, serta menguji. Menemukan apa sih? Menemukan permasalahan yang ada di sekitar lingkungan Anda. Terus setelah kalian menemukan suatu titik permasalahan, kalian juga bisa mengembangkan suatu pertanyaan yang akan diuji kebenarannya, seperti itu. Nah, sedangkan geografi ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala alamiah yang terdapat di permukaan bumi, meliputi gejala yang terdapat di lapisan air, tanah, maupun udara atau bisa disebut dengan atmosfer. Tetapi ini juga harus berhubungan dengan kehidupan manusia. Nah, jadi kesimpulan dari definisi penelitian geografi ini merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dalam rangka memecahkan suatu permasalahan dari fenomena geosfer. Nah, jadi penelitian geografi ini harus menemukan suatu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya, Azura itu tinggal di mana ya? Di Ampera. Oh, di Ampera. Nah, misalnya di Ampera itu ada sungai ya. Nah, di sungainya itu terdapat apa, sampah yang menumpuk. Nah, bisa Azura itu menemukan suatu titik permasalahan di sungai tersebut serta dapat mengembangkan suatu permasalahan itu sehingga dapat diuji kebenarannya itu. Jelas nggak untuk definisi dari penelitian geografi? Jelas. Jelas. Selanjutnya, di sini terdapat sifat penelitian geografi, di antaranya yang pertama ini ilmiah. Nah, ilmiah ini artinya penelitian yang menerapkan ilmu pengetahuan sebagai landasan teori dan menggunakan langkah-langkah penelitian yang tepat. Nah, jadi ilmiah ini harus berlandaskan dengan ilmu pengetahuan yang ada serta dapat mengembangkan suatu teori-teori yang akan kita teliti seperti itu. Jadi ilmiah ini tidak bisa diada-ada gitu, tidak bisa mengada-ngada ataupun tidak sembarangan apa yang kita akan teliti seperti itu. Nah, yang kedua, berbasis penemuan. Nah, biasanya penelitian ini berawal dari penemuan masalah yang terdapat di lingkungan sekitar, yang kemudian diteliti dan diambil datanya. Nah, setelah kita menemukan suatu titik permasalahan ini, kita juga dapat meneliti suatu permasalahan itu sehingga dapat diambil datanya dari penemuan yang akan kalian teliti, seperti itu. Nah, poin yang ketiga yaitu berbasis pengembangan, di mana berbasis pengembangan ini dapat memperluas dan menganalisis lebih terhadap suatu kajian fenomena geosfer. Nah, jadi dalam berbasis pengembangan ini kita itu bisa menganalisis secara luas gitu terhadap kajian fenomena geosfer yang akan diteliti oleh kalian, seperti itu. Nah, poin yang keempat ini dapat menguji kebenaran, di mana menguji kebenaran ini akan menghasilkan suatu penelitian yang telah dilakukan, serta dapat perlu diuji kebenarannya. Kenapa perlu diuji? Karena hasilnya itu bisa lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya, seperti itu. Nah, dan yang terakhir, ini dapat memecahkan masalah, karena di mana suatu penelitian ini harus mampu gitu memecahkan suatu permasalahan geosfer yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, untuk sifat penelitian geografi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sepertinya tidak, Bu. Baik, sudah jelas? Sudah. Nah, di sini terdapat jenis-jenis penelitian geografi, di antaranya yang pertama berdasarkan tujuan, yang kedua berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaannya, dan yang ketiga berdasarkan metode penelitian. Nah, di sini Ibu akan membahas terlebih dahulu yaitu jenis penelitian berdasarkan tujuan. Di antaranya yang pertama di sini terdapat penelitian eksploratif.
Nah, penelitian eksploratif ini bertujuan untuk mengembangkan suatu gagasan dasar mengenai suatu topik permasalahan yang belum diketahui. Nah, jadi bisa penelitian eksploratif ini bisa memperoleh suatu data yang dilakukan dengan cara teknik observasi maupun wawancara ke pihak responden ataupun berdasarkan studi kepustakaan. Nah, jadi maksud dari studi kepustakaan ini kalian itu bisa menemukan suatu titik permasalahan ataupun penelitian di buku-buku yang tersedia ataupun di jurnal-jurnal tersedia gitu, ataupun bisa juga di internet yang sudah tersedia seperti itu. Nah, yang kedua, terdapat penelitian deskriptif, di mana ini lebih menekankan pada penjelasan penyebab masalah geosfer yang sesuai dengan fakta gitu. Jadi, penelitian deskriptif ini mampu menjelaskan deskripsi tentang suatu penyebab masalah geosfer, tetapi harus sesuai dengan fakta yang terdapat di lingkungan, misalnya di lingkungan sekitar kalian gitu. Nah, yang ketiga, penelitian eksplanatif, di mana ini lebih menekankan pada pengujian hipotesis. Ada yang tahu hipotesis itu apa? Dugaan. Ya, benar. Jadi hipotesis ini jawaban sementara seperti itu, atau diduga-duga seperti itu. Nah, ini juga dapat menemukan suatu penyebab permasalahan geosfer. Nah, yang kedua, jenis penelitian berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaannya. Yang pertama, terdapat studi kasus dan dapat dilakukan dengan cara studi lapangan ataupun wawancara. Nah, jadi studi kasus ini bisa langsung terjun langsung ke lapangan sehingga kita itu menemukan suatu permasalahan yang akan kita teliti seperti itu. Ada yang bisa mengambil contoh studi kasus itu seperti apa? Silakan Atta, barangkali mau mengambil contoh dari studi kasus seperti apa? Bentar, Bu. Baik. Jadi kayak memeriksa ke lapangannya atau ke KTP. TKP ke TKP. Ya. Dan melakukan wawancara yang ada di sananya, warga-warga. Ya, benar. Atta itu tinggal di mana? Di Paseh. Di Paseh. Nah, di Paseh yang sering Atta temukan studi kasus apa aja? Kerupuk kulit. Kasusnya ya, jarang sih. Jarang. Paling yang yang familiar itu penumpukan sampah, mungkinnya di daerah kalian juga pasti terdapat suatu tumpukan masalah tumpukan sampah gitu. Karena itu akibat ulah manusia yang kurang kesadarannya seperti itu. Nah, lanjut saja ya. Di sini terdapat jenis penelitian berdasarkan bentuk yaitu survei. Nah, survei ini dapat dilakukan untuk menguji suatu kebenaran hipotesis sehingga dapat mendeskripsikan suatu hubungan antar variabel. Nah, jadi kalau misalnya kita itu udah survei gitu ke lapangan, nah pasti kita itu menemukan suatu permasalahan sehingga si permasalahan itu dapat dikaitkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya seperti itu. Jadi misalnya variabel itu merugikan. Nah, merugikannya itu bisa merugikan ke tempatnya ataupun ke masyarakat
yang terdapat di situ. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini terdapat eksperimen. Nah, eksperimen ini dapat dilakukan untuk mengetahui suatu pengaruh variabel terhadap variabel yang lainnya. Nah, jadi eksperimen ini juga sama ya. Jadi ada keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Misalnya terdapat tumpukan sampah di Jalan Ampera. Nah, si tumpukan sampah itu bisa mengakibatkan suatu masyarakat itu mencium yang tidak enak seperti itu. Terus si sampah itu juga dapat banyak menyebabkan suatu penyakit seperti itu. Nah, yang ketiga berdasarkan metode penelitian. Yang pertama itu terdapat penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menggambarkan secara mendalam mengenai hasil pengumpulan data di lapangan. Jadi, kualitatif ini bisa mendeskripsikan suatu permasalahan ini bukan hanya berupa angka-angka, seperti itu. Nah, yang kedua, penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur dalam analisisnya. Nah, jadi perbedaan dari metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif ini, kalau misalnya metode kualitatif ini jika suatu metodenya itu dapat digunakan adanya berupa penjelasan gitu, analisis penjelasan di lapangan. Nah, secara rinci kemudian dideskripsikan oleh kalian seperti itu. Nah, sedangkan penelitian kuantitatif ini analisisnya itu menggunakan analisis statistik gitu. Jadi berupa angka-angka, misalnya si volume sampahnya itu berapa seperti itu. Nah, di sini terdapat masalah geografi. Nah, ada yang tahu ini kenapa permasalahannya? Banjir. Banjir, macet. Benar. Ini yang kedua? Tsunami. Itu Tsunami. Ya, benar. Ini tsunami di mana? Ada yang tahu nggak? Aceh. Aceh. Pada tahun berapa? Lupa lagi. 2000 sekian. Ya, sekitar 2000-an. Nah, 2000 yang sekian. ketiga ini apa? Masalah apa? Abrasi. Abrasi Ya, bukan? benar, abrasi. Ini? Kebakaran hutan. Yes. Ya, kebakaran hutan ini. Macet. Kemacetan. Nah, Polusi. dampak dari macet itu kenapa? Ada yang tahu? Polusi. Banyaknya Polusi, banyaknya apa lagi? Kendaraan menumpuk. Ya, itu kan Kendaraan. sudah jelas. Kenapa banyak kendaraan yang menumpuk? karena banyak. Biasanya yang paling depan lambat. Nah, jadi kenapa kendaraan ini menumpuk? Jadi di perkotaan itu banyak masyarakat yang berpindah gitu dari suatu desa terus berpindah ke perkotaan seperti itu. Karena kenapa pindah? Salah satunya itu bisa memenuhi suatu kebutuhan yang akan kita miliki seperti itu, baik itu pekerjaan ataupun kebutuhan yang lainnya. Nah, di sini terdapat materi tentang mengamati fenomena geosfer. Nah, jadi di sini juga terdapat perbedaan antara fenomena geografi dengan gejala geografi. Nah, fenomena geografi ini merupakan kejadian atau peristiwa yang terjadi di alam maupun manusia yang dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan gejala geografi ini merupakan keadaan atau suatu peristiwa yang menjadi tanda-tanda akan terjadi sesuatu di permukaan bumi. Nah, ada yang mau menyimpulkan nggak dari perbedaan fenomena geografi dengan gejala geografi? Silakan kalau misalnya ada yang mau menjawab, dapat poin
plus Jadi fenomena geografi itu jadi apa? Perkenalan dulu. bencana yang dapat terlihat. Jadi kayak banjir ini yang bicara? terlihat dari Atta. Atta dari Bahtiar. Silakan ulangi. Jadi kayak banjir menumpuk sampahnya bisa dilihat dari sungai yang ketutup sampah. Jadi meluap. Itu fenomena geografi atau gejala? Fenomena karena bisa dilihat. Nah, kalau gejala? Kalau gejala itu tanda-tanda yang tidak bisa dilihat seperti apa ya? Alex Atta. Ya itu seperti tadi apa contohnya fenomena geografi? Gempa bumi. Bumi. Bukan. Tadi yang disebutin atau apa? Fenomena yang dilihat itu contohnya seperti apa? Banjir. Nah, jadi gejala geografinya itu sebelum banjir itu pasti apa ya? Tanda-tanda. Terdapat tanda-tanda yang akan terjadi, misalnya seperti tumpukan sampah di sungai. Nah, itu kan akan menyebabkan suatu gejala fenomena geografi di lingkungan Anda. Jadi menyebabkan banjir seperti itu. Jelas? Jelas. Nah, di sini terdapat menentukan masalah geografi. Nah, terdapat kriteria dalam masalah geografi, diantaranya masalah menyatakan hubungan antara variabel atau variabel yang lainnya gitu. Jadi saling terkait seperti itu. Nah, yang kedua masalah ini dinyatakan dalam kalimatnya. Yang ketiga memungkinkan adanya suatu ketersediaan data. Nah, jadi kriteria yang harus terdapat dalam suatu penelitian ini harus adanya hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya, terus bisa mendeskripsikan suatu kalimat dari perumusan masalah yang telah dilakukan untuk diteliti seperti itu. Nah, dan yang ketiga dapat memungkinkan adanya ketersediaan data. Jadi dalam penelitian geografi ini harus memuat suatu ketersediaan datanya itu yang apa ya, yang fakta gitu. Seperti itu. Nah, dalam merumuskan pertanyaan, penelitian ini hendaklah diingat gitu bahwa pertanyaan-pertanyaan penelitian geografi ini harus memenuhi persyaratannya. Nah, diantaranya yang pertama itu terdapat suatu pertanyaan mengenai apa gitu, peristiwa apa sih, fenomena apa sih yang terjadi di lingkungan sekitar Anda sehingga dapat menyebabkan suatu permasalahan. Nah, yang kedua, di mana sih fenomena itu terjadi gitu, masalahnya itu seperti apa gitu. Jadi ini juga dapat menunjukkan suatu ruang atau lokasi gitu yang terjadi suatu permasalahan di lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga dapat menanyakan suatu penyebab gitu, penyebab dari banjir itu dari apa gitu terjadinya banjir itu seperti apa, mengapa gitu. Nah, ini juga dapat menunjukkan keterkaitan antara relasi, interrelasi, dan interaksi suatu fenomena tersebut dengan fenomena yang lainnya. Nah, dalam penelitian geografi ini harus memuat 3 pertanyaan diantaranya yang tadi sudah Ibu jelaskan seperti itu. Nah, di sini terdapat fenomena dan gejala geosfer. Yang pertama, fenomena dan gejala atmosfer. Misalnya, tadi perubahan iklim yang mengakibatkan peningkatan suhu di permukaan bumi sehingga menyebabkan gelombang panas yang ekstrim ataupun curah hujan yang tidak menentu. Jadi, misalnya perubahan iklim ini tidak sinkron gitu sehingga dapat menyebabkan curah hujan yang deras gitu. Jadi mengakibatkan banjir di suatu wilayah. Nah, yang kedua, fenomena dan gejala hidrosfer. Misalnya tadi tsunami di Aceh seperti itu. Nah, itu juga pasti dampak dari tsunami itu
mengakibatkan suatu penggunaan lahan yang utuh gitu, terus terjadi tsunami, pasti dapat mengakibatkan suatu bangunan itu rusak seperti itu. Nah, yang ketiga, fenomena dan gejala litosfer. Misalnya tadi terjadi abrasi di pantai gitu secara bersamaan. Nah, yang keempat, fenomena dan gejala biosfer. Misalnya tadi penembangan hutan gitu secara liar yang menyebabkan suatu rusaknya lingkungan hidup dan daur ekologi. Ada yang bisa mencontohkan dari fenomena gejala biosfer? Pencemaran sungai. Selain itu, Pencemaran laut oleh minyak. bisa. Nah, yang terakhir itu terdapat fenomena dan gejala antroposfer, di mana ini misalnya terdapat suatu fenomena kemacetan lalu lintas di daerah pinggiran kota karena adanya mobilitas penduduk yang tinggi dari luar kota. Jadi misalnya dari suatu desa desa Cikoneng misalnya. Di desa Cikoneng itu terdapat masyarakat yang membutuhkan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat berpindah ke perkotaan gitu. Jadi lahan di perkotaan ini pasti banyak dialihfungsikan untuk pemukiman seperti itu. Kan sekarang di perkotaan kan sudah jarang gitu kan persawahan. Nah, itu tuh untuk salah satunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berpindah dari pedesaan ke kota seperti itu. Jelas? Insya Allah. Jelas. Kalau misalnya nggak jelas ataupun kecepatan ataupun ada yang kurang dimengerti, silakan tanya gitu. Jangan sungkan ya. Iya. Nah, di sini yang terakhir ini dapat menyusun suatu rumusan masalah. Nah, jadi suatu perumusan masalah ini berbeda dengan rumusan masalah dengan perumusan masalah, tetapi di sini juga saling keterkaitan gitu. Keterkaitannya apa? Karena di sini juga merupakan dasar dari perumusan masalah si pertanyaan penelitiannya itu gitu. Nah, contohnya ini terdapat rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini harus berlandaskan dengan teori, konsep, ataupun prinsip yang berlaku dari geografi tersebut. Nah, ini juga dapat mencerminkan suatu keruangan dengan menyebutkan lokasi penyebaran ataupun asosiasi terhadap fenomena gejala. Nah, fenomena gejala ini misalnya itu seperti keterkaitan antara relasi, interrelasi maupun interaksi. Nah, di sini juga terdapat contoh suatu perumusan masalah. Yang pertama itu faktor apa sih yang paling berpengaruh terhadap longsor di daerah Puncak Bogor, seperti itu. Ada yang ada yang greget gak gitu terhadap suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda gitu. Silakan. Ada yang misalnya ada yang ingin meneliti nih tapi bingung gitu cara nentuin langkah-langkah pertamanya itu harus menemukan data apa dulu, seperti itu. Silakan, ada yang ingin itu bertanya? Sudah cukup? Udah. Nah, alhamdulillah materi ini sudah disampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan materinya bermanfaat bagi kalian, meskipun kalian mengucapkan
ya mengerti, tetapi padahal yang sebenarnya itu agak-agak mengerti seperti itu. Nah, sebelum Iya. mengakhiri pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu gitu, agar apa yang telah kita serap itu bermanfaat gitu. Silakan kepada Azura untuk memimpin Ya. doanya. Gimana ya memimpin doa? Udah lupa. Marilah kita tutup Zoom ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin.